kami mengundang Bapak dan Ibu Wali kelas 11 khususnya ya, dan juga siswa-siswi SMK Negeri 4 Garut, bertujuan untuk mengadakan rapat ini dalam tema implementasi manajemen kelas dan budaya positif di dalam memperingati HUT RI ke-79. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka saja acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang akan diselenggarakan pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dan paparan dari Wakasek Kurikulum, dan juga yang selanjutnya sambutan dari Wakasek Kesiswaan, yang terakhir adalah diseminasi budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Maka dari itu peserta semuanya tolong berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Bagian Kurikulum, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas, yang kami hormati Bapak Ibu Guru P3K kelas 4, dan juga yang saya banggakan anak-anakku perwakilan ya, ketua kelas dan sekretaris kelas 11. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkat kudrat dan keridhaan Allah kita dapat berkumpul di siang-siang hari ini dengan penuh semangat, ya, tentunya dengan keadaan sehat dan walafiat. Baik Bapak Ibu, di sini saya selaku wali kelas ya akan mempraktikkan, ya, akan mendiseminasikan budaya positif yang ini sebelumnya saya dapat dari guru penggerak, dan mungkin Bapak Ibu guru maupun wali kelas itu bisa diterapkan di kelas masing-masing, dan juga ini tentang penerapannya terhadap siswa. Nah, di sini ada perwakilan siswa, ya, baik itu ketua kelas dan juga sekretaris, bahwa budaya positif ini senantiasa harus dilakukan di dalam kelas, di dalam pembelajaran. Bapak Ibu, sebenarnya di sini
banyak yang sudah tersosialisasikan ya dari angkatan sebelumnya. Cuma di sini saya lebih menekankan bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah dan lingkungan kelas masing-masing. Bapak Ibu, supaya ini saya izin ke depan ya, supaya sebelum kita mulai ke materi, kita explicating dulu ya, supaya yang paling belakang itu tidak ngantuk. Ke depan ya, ke depan, coba ke depan. Karena ada anak-anak, gak apa-apa, ibu explicating dulu supaya tidak ngantuk. Coba ke depan, biar gak ngantuk. Ke depan, dia ke depan. Jadi kalau yang belakang, udah ngantuk gitu. Karena memang tadi ada 3 materi sama saya. Mungkin ini saya materi yang terakhir, dan nanti yang terakhir kita akan ada kesepakatan dan juga apa yang harus dilakukan di kelas oleh Bapak Ibu guru, wali kelas dan peserta didik. Ya, silakan diisi yang paling depan supaya gayanya meskipun sore-sore begini itu bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, speakingnya mau saya pandu atau yang sudah ada? Silakan yang punya speaking bisa ke depan, bisa pandu saya atau bisa membantu saya. Ada dari Bapak Ibu guru atau sebagian dari siswa? Ada? Ada yang mau speaking? Gak ada? Oke, kalau nggak ada ya udah saya aja ya. Oke, melatih konsentrasi ya. Speakingnya cukup tetuk. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mengacungkan seperti ini, angka 1, Bapak Ibu dan para siswa harus tepuk 1. Kalau 2 berarti tepuk 2. Kalau 3, gitu ya. Itu coba perhatikan ya anak-anak. Ini anak-anak yang sudah sore ini udah kelihatan ngantuk ya. Nah ini mohon ya untuk diperhatikan supaya menggairahkan semangat ya, apalagi di sore-sore begini. Baik, kita mulai ya. Kita coba. Oke, ada yang belum konsen. Ini paling kanan. Ini belum konsen ya. Sekali lagi ya. Masih ada. Coba. Jadi menguji konsentrasi ya. Jadi baik Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya banggakan, ini saya berbagi praktik baik saja ya. Sebenarnya ini sudah dilakukan kemarin di peningkatan kualitas pembelajaran, tapi ini dilaksanakan secara daring. Nah ini saya kuatkan kembali Bapak Ibu ya di dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini untuk menguatkan kegiatan penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita komitmen dulu ya sebelum pelaksanaan. Kita mohon berbicara dengan bijak. Saya lihat dari tadi itu ada yang ngobrol dan sebagainya ya, kecuali kalau mau bikin silakan. Nah ini berbicara dengan bijak. Kemudian hadir seutuhnya. Bapak Ibu yang hadir nanti komunitas belajar akan menerbitkan sebuah sertifikat. Ya, jadi Bapak Ibu bisa digunakan untuk PNN. Lumayan kan, 1 kan 4 poin ya. Yang hadir seutuhnya. Kemudian menghargai waktu. Ya, meskipun sore-sore gini dengan penuh semangat kita harus bersama-sama menghargai waktu yang telah disediakan. Selanjutnya buat catatan. Nah nih, buat adik-adik nih peserta didik yang buat catatan dong. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di kelas masing-masing. Ya. Nah nanti apabila ada yang ditanyakan, boleh acungkan tangan. Ya. Dan tidak boleh mereka kecuali petugas. Karena ini lingkungannya internal. Ya. Dan ini adalah komitmen belajar kita selama kurang lebih nanti materi yang saya akan jelaskan. Baik Bapak Ibu, ini materi bukan saya yang buat. Yang buat itu ada seorang inspirator, ya namanya Indra Sari, ya SH. Beliau itu sebagai kepala sekolah, ya.
Beliau juga menyerahkan sebagai juga tim pengembang modul, ya, guru penggerak, PJOK dan sebagainya. Materinya itu semuanya diserahkan ke siapa itu? Ada yang tahu? Siapa? Menteri Pendidikan. Ya, jadi Kemendikbud Ristek. Ya, ada Ibu Indrasari, ada Simon Rafael. Nah, kalau Simon Rafael ini adalah orang Jawa Barat. Beliau yang membuat Jabar Masani, ya, tentang kearifan lokal. Jadi materi ini bukan saya yang buat, tapi mereka yang menyusun modul ini. Sehingga saya di sini mengupas atau mengambil secara intisarinya dari gagasan-gagasan beliau. Dan alhamdulillah ini bisa dipakai oleh Kemdikbud dan bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing ataupun di kelas masing-masing. Jadi ini bukan kata saya ya, tapi ini kata beliau. Ya, jadi saya di sini hanya mendiseminasikan hasil dari pengetahuan yang sudah ada, yang sudah disepakati, ya, yang dijalankan oleh Kemdikbud saat ini, ya, dan perlu dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan para peserta didik. Nah, Bapak Ibu, ini yang dicapainya. Tujuannya kita harus memahami tentang kebutuhan belajar, ya. Kemudian lingkungannya, kemudian memfasilitasi seluruh individu. Nah, di sini kenapa saya di sini menghadirkan siswa? Kita harus fasilitasi. Bukan hanya gurunya, tetapi siswa juga harus diperhatikan. Ya, mampu menggerakkan komunitas. Nah, dalam hal ini komunitas ada wali kelas di sini, ya, ada guru P3K dan di sini yang hadir juga ada komunitas dari ketua kelas, ya, sekretaris. Itu adalah salah satu komunitas di sekolah yang tujuan utamanya adalah mengembangkan, ya, mewujudkan bisnis sekolah. Ya, ini, ya, yang berpihak pada, bukan berpihak pada guru, bukan berpihak pada sekolah, tapi berpihak pada nih. Jadi peserta didik yang diuntungkan. Jadi mohon ini simak-simak nih. Kita sebagai guru adalah pelayan peserta didik, ya, pelayan peserta didik, ya. Nah, di sini. Nah, tentunya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan bahas, ya. Jadi ini adalah tujuan yang nanti kita akan capai setelah Bapak Ibu dan para siswa memahami tentang budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita mungkin agak panjang, ya. Kita mungkin tadi materinya pembukaan sudah 10 menit, kemudian mulai dari diri kita, ya. Nanti kurang lebih 20 menit, nanti ada konsep-konsep yang akan kita gali kurang lebih 20 menit, dan yang nanti ada sesi tanya jawab dan diskusi dan refleksi dan berbentuk. Ya, kalau diasumsikan, ya, mudah-mudahan ini 60 menit beres ya dari tadi, ya. Tadi saya udah mulai jam berapa, Bu? Setengah 3 ya, setengah 4 beres, ya. Ibu-ibu yang absen bisa pulang, yang peserta didik juga bisa pulang setelah selesai kegiatan ini. Baik Bapak Ibu dan peserta didik, ini juga ada teori-teori yang perlu Bapak Ibu dan peserta didik pahami, ya. Budaya positif ini merujuk sesuai dengan filosofi pendidikan, ya, Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional yang pertama, Bapak Mendikbud, Bapak guru kita, ya. Nah, ini mengatur budaya positif dan juga pendidikan yang menuntun atau manusia yang menuntun, ya, bukan guru yang menuntut. Kamu kayak guru 1 sekian menuntut, tapi guru itu harus menuntun. Bagaimana mengantarkan peserta didik itu sampai dapat nilai 100, ya, bukan menuntut tapi menuntun. Ini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya di sini mendorong menumbuhkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada teori-teori, ya, menurut William Rosen, ya. Ada makna disiplin,
kemudian teori motivasi, posisi kontrol, dan juga 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau disiplin sudah tahu lah di sini, kita sudah tahu pengertiannya. Belajar kontrol. Nah, nanti di akhir kita bagaimana kita bisa mengontrol siswa. Siswa juga bagaimana bisa mengontrol Bapak Ibu. Ya, dalam kegiatan nanti yang akan diakhiri dengan laporan hasil kinerja masing-masing. Ya, kemudian juga ada teori perilaku. Ya, perilaku bagaimana kita menghindari hukuman, bagaimana kita mendapatkan imbalan. Ya, kalau guru kan ngajar dapatnya imbalan. Ya, atau juga penghargaan juga sama, nanti kita akan bahas. Dan ini muaranya ini akan menghasilkan nilai kebajikan universal dan juga keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, tadi saya lihat ya dari kegiatan musisi itu ada mindset yang harus dirubah. Ya, tadi yang hadir di sini mungkin nggak ada OSIS ya, perlu disepakati bahwa sekarang itu nggak ada tata tertib. Yang ada itu adalah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi harusnya sebelum ada kegiatan ini diawali dulu dengan kegiatan yang ini. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan belum beres. Ya, mudah-mudahan ini para pengurus OSIS ini bisa membuat nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak Ibu guru dan sekolah. Ya. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Ya. Kita ada di posisi mana? Apakah kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, bahkan sebagai manajer. Nah, kira-kira nih, bagusnya yang mana? Posisi 1, 2, 3, 4, atau 5? 3. Posisi berapa? 3. Posisi 5, manajer. Ya. Jadi kepada siswa, Bapak Ibu guru dan peserta didik itu dilakukan sebagai manajer, memanage, ya, memanage peserta didik, manajemen kelas, ya, manajemen belajar, manajemen, ya, yang paling bagus. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, ya, ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan. Banyak yang sekarang di sini yang pengen jadi kepala sekolah, yang pengen jadi jadi apa? Karena ini adalah teori kebutuhan. Ya. Kasih sayang. Nih cewek-cewek ada yang masih jomblo. Cowoknya juga sama, ada. Karena apa? Ini teorinya seperti ini. Ya, wajar dong kita pengen disayang. Wajar dong kita pengen itu, ya. Kemudian kesenangan, kebahagiaan, ini juga sama dicari, dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah coba bayangkan gimana kalau kita posisinya di Palestina. Gak bebas kan? Mau belajar takut dibom. Ya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang nantinya ini akan ada namanya segitiga restitusi. Ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, ini semuanya saling menyambung dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari pijakan reflektif ya. Kita kembali ke belakang. Bahwasanya ini menurut Ki Hajar Dewantara itu maksud pendidikan itu adalah menuntun. Jadi menuntun, ya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi anak itu dibekali dengan apa? Contoh, passionnya ke DKV, coba tuntun, ya. Passionnya ke otomotif, coba tuntun. Ada kodrat-kodrat yang atau bisa saja masuk otomotif terpaksa, ya. Itu juga bisa, ya. Nah, agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, bukan nilai di sini, bukan ya? Bukan. Pendidikan itu bukan nilai, tetapi menuntun supaya anak-anak itu bisa mencapai keselamatan. Ya.
bagi manusia atau sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, ya, dasar-dasar pendidikan halaman 1 paragraf 4. Ya. Selanjutnya, nah ini juga pendidikan itu menuntut, ya, dan memperbaiki tingkah laku. Kalau ada yang datang masuk ke SMK 4 Bangor bersopan, ya, ini tugasnya siapa? Tugasnya Bapak Ibu guru, ya, untuk apa? Untuk memperbaiki tingkah laku hidup, ya. Ya, bukan jago animasi, bukan jago desain, tapi intinya ini adalah memperbaiki tingkah laku dan tumbuhnya kodratnya. Jadi sesuai dengan kodratnya, passionnya apa, pengennya apa. Jadi yang pertama ini adalah tingkah lakunya, karakternya, gitu. Nah, ini mungkin pijakan perspektif mungkin sudah tahu, ya, ya. Ada Ingarso Sengkulodo, ya. Di depan kita memberikan semangat, Imadio Mangun Karso di tengah kita memberikan dorongan, dan Tupuri Handayani yang ini menjadi slogan dari pendidikan di belakang, ya. Nah, ini juga harus dilakukan, ya, sebagai juga yang sebagai guru yang bersifat menuntut, ya, atau disebutnya among. Nah, ini juga sekarang banyak yang nyebutnya merdeka mengajar. Bukan merdeka sekumaha urang, tetapi di sini merdeka di sini tidak terperintah saja. Jadi akan tetapi ini menegakkan dirinya dan pengatur kehidupan, ya. Dalam hal ini juga mengatur tertibnya hubungan. Jadi ada tata tertib, bukannya merdeka teh kumaha urang, tapi ada tata tertib yang diatur, ya, untuk kemerdekaan orang lain. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas, ya, di paling bawah, ya, nanti juga sama, ini juga sama. Nah, ini, ya. Jadi saya nanya nih, apa makna menuntun bagi guru? Ada yang tahu? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa relevansi menuntun dan budaya positif dalam ekosistem pembelajaran di SMK? Yang ketiga, bagaimana menghidupi ekosistem budaya positif di sekolah dan dunia kerja? Ini basic SMK. Ada yang sudah bisa menjawab ini? Yang pertama mungkin Ibu? Ada? Menghantarkan. Makna nomor satu, ya? Ya, nomor satu menghantarkan siswa. Mengantarkan siswa. Mengantarkan siswa kepada tujuan pendidikan yang diinginkan. Oke, mengantarkan siswa kepada tujuan yang diinginkan. Oke, tepuk tangan buat Pak Diki. Oke, sekarang relevansinya menuntun dan budaya positif, ya, dalam ekosistem pembelajaran. Apa relevansinya? Ada yang bisa menjawab dari siswa nih dulu? Ada? Ada? Ada mungkin? Nah, kita masih mau? Oke, silakan Pak Diki lagi. Untuk menghantarkan siswa kepada tujuan pendidikan yang diinginkan, memang diperlukan ada relevansi dengan budaya positif. Ya. Jadi membangun budaya positif tanpa disiplin yang kuat itu akan membuat tujuan tidak tercapai. Nah, terciptanya budaya positif itu kalau misalkan disiplin pendidikannya kuat. Tanpa disiplin yang kuat, budaya positif tidak akan tercipta. Baik. Nah, untuk bisa menuju ke arah sana, relevansi menuntun menghantarkan siswa itu ada korelasi. Oke, ya. Ada Relevansi, ya, relevansi, relevansinya, yang mengantarkan siswa sesuai dengan Tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga, bagaimana cara menghidupi ekosistem budaya positif di sekolah dan dunia kerja? Karena ini kita basicnya SMK, ya. Jadi saya di sini mungkin di sini yang kalau guru-guru penggerak yang lain yang banyaknya secara umum, saya bahas SMK, ya. Saya bahasnya SMK. Pak Usman mungkin
bisa menjawab? Mungkin yang nomor 3, karena beliau juga sama guru penggerak ya, harusnya udah paham, tapi nggak apa-apa lah, kita bisa sharing aja di sini. Bosan? Yang ketiga? Ekosistem budaya positif. Di sekolah dan dunia kerja. Dan jadi gini, untuk tadi kalau dilihat kan berurutannya pertanyaannya dari menuntut relevansi. Iya. Kemudian Yang ketiga ada ekosistem yang dari sekolah dan sampai dunia kerja. memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkannya Ya. antara menuntun anak juga dikolerasikan dengan apa target siswa SMK sendiri itu apa? Iya, pekerja ya. Kepekerjaan dan kewirausahaan tadi. Iya. Nah, cara menghidupinya ekosistem budaya positif memang dimulai dulu dari gurunya sendiri tentang Oke. memahami apa sih, bagaimana sih cara menuntun anak agar sesuai dengan kodratnya, sesuai Oke. dengan potensinya. Baru nanti dikolerasikan dengan dunia kerja, bahwa di dunia kerja itu seperti apa, disiplin, Iya. ya sama, Iya, sama. apalagi Komitmen. komitmen, tertib dan lain-lain itu masuk ke dalam dalam keseharian di kelas, datang Iya. tepat waktu. Berarti kan itu budaya positif yang juga nanti dipakai Di dunia kerja. kerjasama pada saat praktek misal, Ya. kemudian saat presentasi di sana kan ada kerjasama yang juga nanti bisa ada di dalam dunia pekerjaan. Oke. Oke, tepuk tangan buat Pak. Iya. Sudah paham sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita asumsikan ya, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan ya, yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ya, ini pengertian dari maksud. Selanjutnya adalah budaya positif. Oke, sebelumnya ada yang tahu budaya positif apa? Oke, kita bahas ya. Nah, ini saya akan ada permainan. Kalau diasumsikan, ini ada tangan saya, ada A, ada B, ya di sini. Nah, ada teman Anda, contoh saya dengan Kak Diki, ya. Kak Diki bisa ke depan, ya. Nah, ini saya A, Kak Diki B. Saya dan teman. Sobeklah serasi kertas. Ada kertas tuh? Nah ini, Pak sobek nanti, ya. Tuliskan benda apa, ya, atau benda yang sangat berharga. Dikit aja Pak. Ada kan? Oke, Pak. Oke. Nah ini. Jadi buat benda atau sesuatu yang berharga, ya, kemudian disimpan di teman Anda. Bisa ditulis apapun yang berharga. Benda ya? Ya, benda ataupun hal yang sangat berharga. Contoh apa? Nah, coba kepala. Nah, ini benda yang berharga. Saya pengen pindahkan saya dengan cara membujuk, mengancam tadi kan, ya, menghardik, tadi kan, tadi kita merayu, tadi kan, ya, menyuap, ya, agar dapat membuka kepala. Bisa saja kan di sini kan ada cek yang isinya berapa? 1 M. Bisa saja ini, ya. Nah ini kita harus pahami bahwa ketika yang ini kira-kira apa sih perubahan paradigma yang terjadi? Saya pengen nih dengan cara apapun tadi, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, ya, agar dapat dibukakan, ya. Ini sesuatu yang berharga. Nah, kira-kira nih apa yang terjadi? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Karena saya pengen tuh benda yang di sini. Ada? Oke, kalau nggak ada cukup Pak Didik. Kita bahas satu persatu ya.
Nah, ini saya sebagai guru. Ini paradigma yang jadi perubahannya ya. Ilusi guru yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ah, si ieu teh males. Ah, mereka keberangan wae. Ya. Dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kan tadi Bapak maksa apa dikinya ngarayu. Ya? Ngarayu, adik-adiknya. Ya, ini yang terjadi perubahan. Ini yang terjadi perubahan. Gak bisa dilakukan sekarang ini. Tidak bisa kita memaksa. Tidak bisa sekarang mengkritik, tidak bisa kita mengontrol murid, ya, dan tidak bisa membuat merasa orang bersalah. Itu sekarang, itu paradigma sekarang, ya. Seharusnya ini kegiatannya di workshop, tetapi nggak apa-apa, ini sebagai nanti bisa Bapak Ibu diseminasikan ke guru-guru yang lain, ya, supaya Bapak Ibu semua guru bisa paham, ya. Oke, nah di sini ada situasi ini. Contoh, seorang murid memilih konsentrasi AP-HP. Ada nggak yang AP-HP di sini? Ada? Ngacu? Ngacu? Satu dari AP-HP berapa? AP-HP 2 dan 3. Ada beberapa lingkup kerja. Nah, ada yang sip juru masak, ada yang masak. Ada baker, ada barista, ada food style, ada catering, ada pemiliknya, ya, dan juga ada yang usaha online. Nah, di sini ada catatan, guru tidak dapat memaksa murid untuk menetapkan lingkup kerja sesuai keinginannya, ya. Jadi, yang passionnya jadi juru masak silakan antarkan jadi juru masak. Pak saya nggak bisa jualan online, ya gak apa-apa. Itu di konteks kurikulum berbeda. Oh saya pengennya jadi barista, ya kopi, gak apa-apa, ya kita kuatkan di kebaristaannya. Nah itu, jadi kita nggak bisa memaksa, ya antarkan sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan keinginannya. Ini bukan kata saya, menurut tadi, ya narasumber yang disepakati oleh Mendikbud, ya saya hanya mendiseminasikan saja, menginformasikan saja. Oke, nah ini kita yang merubahnya, ya. Nah, ada stimulus respon, ada teori kontrol, ya. Nah ini perubahannya dari stimulus respon ke teori kontrol, ya. Contoh yang pertama, setiap orang memiliki realitas kebutuhan yang sama. Kan tadi awalnya gitu kan, yang dari chef, yang jadi jago masak, yang jadi tadi AP-HP kan barista itu sama. Nah sekarang itu teori kontrol beda, ya. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Saya merasa nggak masak, silakan dialihkan. Saya merasa menjadi barista, ya barista, begitu ya. Paham anak-anak? Oke. Ya, ini yang berubah, ya. Selanjutnya, semua orang terlihat sama, beda, ya. Kalau sekarang kan ada teori kontrol itu berbeda. Kemudian ini yang terakhir kalau saya bahas satu panjang, nanti slide-nya saya akan share ke grup. Karena nanti kita akan buat grup, ya, grup wali kelas dan grup siswa. Yang terakhir, model berpikir kalah atau menang, jago dan bisa, pintar dan bodoh. Sekarang hanya model berpikir menang dan menang. Semuanya harus menang. Yang pintar juga harus menang, yang bodoh juga harus menang. Sekarang itu. Dan ini teori-teori ini sudah berubah. Zaman sekarang itu sudah berubah. Nah, mungkin tadi ini yang disebutkan disiplin. Disiplin itu adalah belajar. Ya. Orang datang, contoh disiplin datang ke sekolah pagi-pagi sebelum jam 7. Disiplin. Belajar kan? Belajar untuk datang pagi tepat waktu.
Atau sekarang bisa mempertahankan sampai nanti selesai. Disiplin. Sama disiplin. Berarti belajar sampai menghargai waktu. Tertib. Ya, itu makna disiplin. Disiplin adalah belajar. Nah, namun di budaya kita nih, ya, makna di sini telah berubah menjadi suatu hal yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, secara umum ini adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Orang mah teresep datang teh, bagus berangkatnya dilihatin, ya, atau bagus sore teuing atau napi hilang teuing. Nah, ini ketidaknyamanan kan yang terjadi kan? Ya, bukan merasa kita dihargai, bukan. Tapi apa tujuan yang kita mau? Ini menurut apa? Menurut Yayasan Pendidikan Luhur. Dan sudah diperbanyak oleh atau pelatih bersertifikat. Ya, jadi ini pijakan disiplin ini adalah belajar. Ya, bukan hanya kita yang mereka itu, ya, bukan hanya mendapat kepatuhan, bukan mendapat disiplin ketidaknyamanan. Nah, ini kalau dihubungkan yang tadi ya, Pak Yopi sudah sebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional itu merujuk ke profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama apa tadi? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Percuma pintar tapi korupsi. Percuma kalian ranking pertama tapi kalian kabur. Ya. Sekarang nggak butuh nilai. Ya, yang penting ini. Kebinekaan global. Kita bisa menghargai sesama adat, suku, bangsa, agama dan sebagainya. Mandiri, kita mandiri gak diperintah orang lain, ya. Kemudian gotong royong, bekerja sama. Kemudian bernalar kritis dan juga kreatif. Dan ini merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional, itu semuanya merujuk ke sini. Sehingga lahirnya adalah nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai. Ya, yang kita kenal adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin tadi sedang dibahas sama Pak Yopi. Ada proyeknya kan? Ya, saya nggak banyak-banyak nanti karena ini sudah nanti kita akan praktekkan. Ya. Nah, ini kebijakan-kebijakan universal. Contoh sikap murid. Pertama, toleransi. Yang kedua, rasa hormat. Yang ketiga, integritas. Mandiri, antusias, menghargai, komitmen. Dan sikap murid ini perlu ya dilakukan sampai nanti di dunia kerja, bukan hanya sekolah. Ya, komitmen. Ya, di sini ada komitmen nggak? Integritas. Ya, contoh kalian berkomitmen akan bekerja 8 jam sehari dari jam 8 sampai jam 4. Komitmen kan? Jangan 5 jam kalau enggak pulang. Nah, itu berarti salah satu kalian tidak komitmen. Ya. Kemudian juga ada 9 karakter pilar. Ya, cinta kepada Tuhan, mandiri, jujur, hormat dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada teori yang disebut dengan The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, peduli itu bisa disebutkan dengan bisa kebersihan, komitmen, bela kasih, percaya diri dan sebagainya sampai gotong royong. Kemudian kalau rajin, berani, kesatuan, kreatif dan sebagainya. Integritas juga sama ya, kebahagiaan, keadilan dan keteguhan hati. Rasa hormat juga sama. Kita tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, ini hampir-hampir sama. Kemudian ada teori juga ada the seven essential virtues ya. Kita berempati, kita ada suara hati, ada kontrol diri, ya. Rasa hormat, kebaikan, kerukunan, keadilan. Nah, ini teori perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Sehingga nanti yang diharapkan adalah kita mewujudkan tujuan disiplin positif. Ya, motivasi eksternal di sini. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, saya di sini dapat imbalannya apa? Itu sekarang sudah tidak. Tetapi yang sekarang itu yang harus diwujudkan adalah untuk menghargai diri sendiri.
sendiri ya, sesuai dengan motivasi internal. Nah ini saya akan nanya ya. Ini yang pertama, tindakan guru nih, tindakan guru. Contoh, mengganti contoh kriya keramik ya yang dipecahkan ketika praktik PKK. Itu maksudnya hukuman atau konsekuensi? Mengganti contoh, jadi memecahkan keramik ya ketika praktik, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membayar denda ketika tidak hadir di saat PKL di dunia kerja, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian meminta murid keliling lapangan ya, keliling-keliling ya pada saat ketika ini meninggalkan jam pelajaran, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Memerintah murid membersihkan WC ya, apa itu? Hukuman. Menulis permintaan maaf 100 kali, apa itu? Hukuman. Lari mengiringi lapangan basket 2 kali, hukuman. Nah ini kita lihat ya jawabannya. Hampir sama. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Nah ini perbedaannya ya. Kalau hukuman itu terasa menyakitkan, berbeda. Kalau konsekuensi itu hal yang harus terjadi, terpaksa dan sebagainya. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, saya capek, iya dihukum, naon keliling lapangan, ya. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Tetapi kalau hukuman, saya dendam kasih guru eta, naon mesti keliling ya saya di lapangan basket 100 kali, pasti akan merasa sakit kan, merasa dendam kan. Berbeda kalau dengan konsekuensi. Kemudian anak mencari kedisiplinan, hukuman. Yang ketiga, anak menghargai disiplin. Ini ya, ini. Jadi kita akan nanti teori konsekuensi ini akan diterapkan di dalam pembelajaran. Kalau saya bahas satu persatu akan panjang ya. Nanti saya selanjutnya akan share. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan tentang kekuasaan dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, ya. Tadi ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat orang bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang jadi manajer. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu di posisi mana pengennya? Pengennya di posisi mana? Bapak Ibu, wali kelas? Nah, ini ada kata-kata. Ini ada kata-kata yang harus dikembangkan, ya. Contoh, guru berbuat. Jadi, kalau mau hukuman menghardik, menunjuk. Tadi saya bapak ke Pak Diki ya, menunjuk, hardik, kadikun. Tetapi kalau manajer, Pak Diki, kadikun, atuh. Kira-kira apa yang ada di tadi, sesuatu hal yang berharga yang ada di kepala Pak Diki, ya, mengajukan pertanyaan. Kemudian kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya saya rasakan. Tetapi kalau di posisi manajer, apa kita yakin apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masa, jadi membantu siswa dalam memperbaiki sebuah masa, ya. Nah ini. Atau ada murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi tungguin. Tetapi di dalam posisi manajer murid itu, bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan ini atau masalah ini. Nah ini para siswa juga harus paham harus di posisi mana. Yang paling bagus adalah posisi manajer. Nah ini juga sama ya. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, ya. Saya sudah membuat, ya, contohnya di kelas. Kebetulan saya masuk sekarang menjadi wali kelas,
membuat keyakinan kelas itu disepakati murid, ya. Jadi contoh keyakinan kelas di sini, kami meyakini bahwa penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang, ya. Itu ditulisnya oleh siapa? Oleh siswa, ya. Dengan kesepakati semua guru. Kemudian kami meyakini bahwa penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan yang telah ditugaskan, ya. Itu. Jadi lebih ke kalimat-kalimat yang positif, bukan dilarang. Tidak boleh, jangan. Sekarang tidak. Paradigmanya sudah dirubah, ya. Semuanya harus kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, seperti ini contohnya, ya. Ada komitmen terhadap setiap tugas, ya. Ini contohnya, ini nanti bisa di-share ya di grup yang nanti kita akan buat. Nah, ini saya sudah membuat, ya, keyakinan kelas 11 Andi 3. Ada kainnya Bu Tiara, ya. Nah, ini kan disepakati ya kemarin, ya. Kita membuat hadirnya terlambatnya pengen berapa menit, ya. Disepakati dengan siswa 15 menit contoh kan. Jangan akhirnya 15 menit dihukum, 15 menit keliling, naon? 8. Sekarang sudah berubah paradigma, ya. Kesepakatan ini harus dirumuskan bersama siswa dengan kesepakatan bersama siswa, atau yang dulu namanya apa? Tata tertib, ya. Nah, ini keyakinan sekolah siswa, ya. Setiap anggota kelas harus siap kerja dan berwirausaha, ya. Itu kan keyakinan kan? Oh, kami nanti akan siap kerja dan siap berwirausaha. Juga ada setiap anggota kelas berkesempatan untuk melanjutkan. Atau bahkan keyakinan yang lain, ya, kita akan menjaga kebersihan dan sebagainya, ya, di sini. Jadi ini nanti bisa saya share di grup, ya, untuk bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu wali kelas ataupun Bapak Ibu guru, ya. Nah, ini saya membuat implementasi keyakinan kelas. Saya bersama murid berdiskusi, kira-kira ini ada kurang lebih 20 keyakinan kelas. Mana yang setuju, mana yang tidak, mana yang mau dirubah, ya. Semuanya didiskusikan, sehingga ini keputusan ini siswa akan menjadi lebih tanggung jawab karena keputusan yang dibuat itu bersama-sama. Ya, ini saya coba dokumentasinya video. Nah, ini siswa ini mereka keyakinan kelas nih. Ini kesepakatan kelasnya, ada wali kelas dan ketua kelas sepakati, ya, ditandatangani. Nah, ini juga definisinya apa? Ya, nah ini juga ditempel dan diingat, ya. Nah, ini kita juga misalnya voting, ya. Yang lain juga di voting, ya. Nah, ini juga saya kerjasama dengan sebagian ketua. Ini ada konsekuensinya yang kemudian nanti kita akan buat. Jadi kesepakatan ini disepakati dengan siswa. Jadi kalau misalkan nanti ada banyak, oh saya nggak ada karena ini sudah perjanjian dengan siswa, sudah sepakat dengan siswa, ya. Ini tolong Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru, harusnya ini semua Bapak Ibu guru, karena ini saya cukupnya kecil, ya udah kecil. Yang hadir di sini siswa, ya, karena siswa yang perlu dilayani. Oke, nah di sini kita pendalaman tentang keyakinan kelas, ya. Contoh, datang tempat waktu. Contoh. Yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari, ya. Ini bisa yang disebut dengan terdengar, terlihat dan berperilaku, ya. Ini nanti juga sama saya akan berikan, ya. Kalau saya bahas ini mungkin 2 jam. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan restitusi, ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid. Nah, kesalahan juga ada pembelajaran, kasus juga adalah pembelajaran bagi siswa, ya. Untuk apa? Untuk mencari solusi, ya, masalah mereka. Jadi bukan guru BK saja yang seharusnya ini juga guru BK juga sama ikut seperti ini, ya. Bukan ayeuna terus kamu keluar bikin perjanjian, bukan seperti demikian. Oh, kamu tinggal masuk, bukan. Tetapi kita harus mengajarkan kepada siswa mencari solusi yang bertanggung jawab, karena mereka sedang belajar. Tugas kita adalah menuntun, merubah tingkah laku mereka, ya. Yang ini tujuannya adalah tujuan itu adalah mulia, ya. Mungkin saya masuk lagi sekarang sebagai guru, meskipun jadi wali kelas di kelas ini, ya, tujuannya adalah untuk bagaimana supaya saya bisa merubah itu, ya. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Ada 3, Bapak Ibu, ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus dibuat sebelumnya. Jadi Bapak Ibu wali kelas nanti dengan bersama-sama siswa silakan bikin kesepakatan ke kelas. Bapak Ibu wali kelas mungkin di sini saya nggak hadir karena nanti saya akan berikan sertifikat dari Kombel, ya. Itu akan diberikan sertifikat, ya. Itu bisa poinnya 4 poin dan untuk PMM, ya. Dan harapannya ini dipraktekkan, ya. Nah, ini saya akan demokan, ya. Seperti apa sih segitiga restitusi ini dalam menghadapi sebuah kasus atau masalah dengan siswa. Nah, ini contoh dari Kemdikbud, ya. Kita ini ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Siswa dan guru. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Buat ya anak-anak ya. Nanti dengan Bapak Ibu wali kelas ya, buat ya. Keyakinan kelas. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah?
Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan
bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Contohnya ya juga sama ya. Contohnya sama yang tadi yang saya videokan. Ya, nah ini contoh-contoh ininya ya. Nah, ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, perbedaannya hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba. Ya. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah bentuk yang sudah terencana atau yang sudah disepakati. Nah, ini kalau sudah disepakati, ini terjadi adalah konsekuensi. Sehingga nanti dari kesepakatan yang sudah dibuat terjadilah konsekuensi. Itu ada di kelas 11 animasi 3. Itu konsekuensinya sudah ada. Dan yang terakhir, kalau tidak bisa itu akan terjadi adalah restitusi. Ya, tidak hanya melibatkan murid tapi ini menumbuhkan kontrol diri anak dan guru. Bagaimana kita menyadarkan? Ya, itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan di kelas masing-masing. Nah, ini juga saya sudah dipraktekkan kemarin ya sebagai contoh. Saya ada masalah dengan siswa karena terlambat mengumpulkan tugas. Ya, saya sudah memberikan tugas, ternyata beliau lupa atau gimana. Ini sudah dipraktekkan. Ya. Ini saya udah menerapkan segitiga restitusi. Mungkin berkaitan dengan tugasnya. Mas tanya dulu ya, Mas tampilkan identitas. Ya. Ya Pak, kebetulan waktu penggunaan tugas Bapak dengan penggunaan tugas produksi saya itu bersamaan. Jadi saya mengerjakan tugas produksi
Tanyakan alasannya kenapa. Ya. Kita juga menarik, Bapak juga sama ya. Kira-kira mengapa kamu belum memulai kelas? Saya sadar dan mengantuk Kak. Soalnya selama beberapa hari ini saya mendapatkan tugas produktif. Jadi saya harus mengedit video-videonya. Saya juga tidak sempat mengedit video testimoni itu. Masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita Tanyakan ya kalau Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Sama ya OSIS juga di sini ya, kalau OSIS ya coba buat keyakinan kelas. Bukan tata tertib. Ya, sesuai. sudah sesuai apa enggak? Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab dan belajar membagi waktu. Nah, ternyata kamu tahu, ya, kamu punya solusi terhadap masalah ini. Kembalikan lagi solusinya kepada siswa. Pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Dan yang kedua, saya akan belajar membagi waktu. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan akan mengumpulkannya esok hari. Nah, itu sudah menyenangkan mereka ya, siswa ya. Apresiasi tanggung jawab. Sudah tadi mengumpulkan ya tadi membuat videonya. Boleh dibaca. Setelah kemarin saya video, saya resolusi dan didokumentasikan. Ini kejadiannya kemarin. Kejadiannya kemarin. Ya, ini menjadi contoh mungkin yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu dan peserta didik ya, jangan takut karena nanti di sini ada yang harus dibuat adalah apa budaya positif. Dan bisa menemukan solusi dari permasalahan kelas. Saya sebagai siswa merasa sangat lega dan merasa sangat bangga kepada guru dan wali kelas yaitu Bapak Agus Mulyana. Pak Agus Mulyana yang memperhatikan sosok seorang murid dan siswa. Waalaikumsalam. Selamat siang, silakan dulu. Kamu tahu nggak kenapa Bapak yang di sini? Mungkin berkaitan dengan tadi pagi saya terlambat masuk pelajaran Bapak. Benar sekali. Tadi berangkat jam berapa? Tadi saya berangkat jam 7 kurang 10. Semua orang pernah melakukan kesalahan, ya, termasuk Bapak. Namun tindakan seperti ini apa alasannya? Kira-kira apa yang menyebabkan kamu terlambat? Ya Pak, saya harus mengantar adik dulu, ayah dan ibu saya bekerja. Kebetulan sekolah saya dengan adik saya satu arah. Kamu masih ingat gak keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan ini sudah sesuai gak dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Keyakinan kelas yang mana? Tepat waktu Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Apa kamu punya solusi nggak tentang masalah ini? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena saya terlambat. Kedua, besok saya akan berangkat lebih awal dari rumah. Baik, tanggung jawabmu boleh dilakukan. Kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak, permisi. Sudah selesai. Nah, sekarang apa yang hal yang baru mengubah paradigma Bapak Ibu yang didapatkan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Pertanyaan pertama, paradigma yang sudah berubah tadi, ada yang bisa menjawab? Kemudian perasaannya selama mengikuti kegiatan ini apa perasaannya? Gimana? Ada yang senang, oh sekarang teorinya sudah berbeda, ya. Perkembangannya juga kita sudah berbeda, ya. Kemudian ini peran Among juga, guru menuntut juga harus bisa dilakukan, ya. Nah ini apa yang terjadi setelah mengikuti kegiatan ini? Yang mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan di kelas masing-masing, di kelas Bapak Ibu, dan juga ini juga selesai, ya. Oke, sebelum saya tutup, cukup satu pertanyaan, 2 pertanyaan silakan. Ya, mangga Pak Diki. Apa sih gampang mengenai bagus perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Jadi memang kalau dari sisi pengertian beda-beda tipis ya, mana hukuman dan mana konsekuensi. Nah, yang saya ingin tanyakan konsekuensi seperti apa yang harus diterapkan ketika Pak Agus ya ada siswa yang tidak
tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi logisnya seperti apa? Atau misalkan kesiangan, ya kita sudah membuat komitmen, kemudian terlambat terus, ya itu kan dalam membuat komitmen itu ada konsekuensi kan? Ya, nah, konsekuensi logis seperti apa yang Pak Agus terapkan kepada siswa ketika siswa ada yang terlambat? Oke, konsekuensi apa yang dilakukan oleh saya? Ini saya buka aja ya. Saya sudah buka ya. Kebetulan saya menjadi wali kelas. Saya sudah bikin kesepakatan kelas. Nah, ini dengan bersama-sama siswa. Nah, ini saya sudah membuat ya Pak Diki kemarin itu dengan siswa. Nah, ini saya administrasi wali kelas karena saya menjadi wali kelas, ada administrasi. Kita buat susunan pengurusnya sampai sebagainya, sampai daftar-daftarnya ini saya buat ya, karena saya akan menjadi harus mencontoh Bapak Ibu wali kelas ya. Kemudian juga, nah ini kontrak pelajar kita buat contoh kesepakatan kelas. Nah ini datang tepat waktu, sepakati. Ada contoh konsekuensi yang disepakati. Nah mendapatkan peringatan lisan. Nah ini konsekuensi ini dilakukan ya atas kesepakatan dengan siswa.